Hai guys, apa kabar? Ketemu lagi sama saya, Mbak Reza, dalam program Financial Literacy Corner pada hari ini, hari Minggu 7 Desember 2025. Menarik, di akhir tahun 2025 ini saya bawain sebuah materi tentang resolusi keuangan di tahun 2026. Nah, bicara tentang program Financial Literacy Radio Kilat 107,1 FM ini hampir lebih dari setengah tahun lah ya. Nah, ada menarik ya, ketika semakin kesini makin banyak yang mendapatkan insight dari program ini. Nah, untuk tahun 2026 tadi saya bahas dengan Kang Kujang, perlu kita buat sebuah resolusi keuangan pribadi. Nah, saya mulai bahasan dua konsep itu, money mindset sama money management. Jadi di tahun 2026 nanti kita harus memperkuat money mindset kita dan money management. Nah, money mindset ini berawal dari satu, tetapkan tujuan kita, yaitu mencapai financial freedom. Itu sebuah goal yang harus kita capai ya, karena dari situlah kita berusaha berbisnis, kerja dan lain untuk mendapatkan financial freedom atau kebebasan finansial. Yang kedua, kita punya mindset orang kaya dan kelola duit. Jadi dapat duit lalu kita investasikan gitu. Itu jelas sekali berbeda dengan pola pikir orang miskin atau orang menengah ya. Mereka dapat duit habis, atau kalau orang menengah sampai berhutang-hutang. Nah, ketiga, di money mindset itu kita cari duit, kelola duit, dan kembangkan duit. Nah, ini yang harus kita jadi kunci di tahun 2026. Pertama, dapatkan duit. Nah, dalam konteks kita 2026 resolusinya, kita harus benar-benar mendapatkan lebih dari satu sumber pendapatan. Jadi pendapatan kita tidak boleh hanya dari satu sumber, harus tambah dengan sumber yang lain. Kalau kita bekerja ya dari investasi kita, dari sampingan kita, itu harus menjadi kunci. Nah, yang kedua adalah money management. Nah, dalam konteks ini kelola uang itu kita sebenarnya satu bikin budgeting gitu. Nah, tahun 2026 mumpung nih kurang lebih berapa 24 hari lagi gitu ya, kita harus benar-benar bisa membuat anggaran berbasis kepada 50% untuk kebutuhan, 30% untuk investasi atau cicilan, 10% untuk dana darurat, 10% untuk tabungan. Nah, ini penting sekali. Jadi kita bikin budget gitu. Nah, jadi dari pendapatan kita udah gaspol gitu ya, bagaimana kita lebih dari satu sumber dan mendapatkan 2 kali kebutuhan kita minimal sebenarnya. Nah, sebenarnya adalah kita atur pengeluaran. Nah, dalam hal pengeluaran di 2026 resolusi kita adalah fokus ke kebutuhan, bukan keinginan. Nah, tidak lagi bicara tentang keinginan beli ini beli itu. Nah, selalu tanya, ini kebutuhan atau keinginan nggak sih buat saya gitu. Nah, selainnya deh manajemen hutang. Nah, jangan lupa 2026 kita turunkan hutang kita dan lunasin hutang kita gitu. Setiap hutang yang kita lunasin itu insya Allah akan menambah semangat kita untuk melunasi hutang yang lain. Dengan tanpa hutang kita hidup tenang gitu. Nah, ini yang jadi kunci buat kita gitu. Jadi manajemen, urutkan hutangmu mana dicicil satu habis itu, itu lunas. Nah, yang selanjutnya adalah kita bikin buffer bill. Jadi kita punya dana cadangan minimal 10 juta dalam rekening terpisah. Nah, ini harus kita punya nih, rekening terpisah, buffer bill ini untuk kita kunci uang kita di mana saja gitu ya. Nah, harus benar-benar kita kelola dengan baik gitu ya gitu. Nah, itu hanya kita pakai untuk dana cadangan. Dulu dana darurat 6-12 bulan kebutuhan. Nah, ini harus di 2026 fokuslah untuk menciptakan dana darurat. Nah, tabungan juga harus kita, tabungan pendidikan, tabungan kesehatan, tabungan ibadah, tabungan beli rumah dan lain, itu harus jadi target kita. Bahkan tabungan healing juga sekalipun gitu. Nah, harus kita siapin. Nah, yang terakhir adalah bagaimana mengembangkan uang di money mindset tadi. Nah, di sini kita mulai berinvestasi. Selalu saya sampaikan tahun 2026 fokuskan investasi dirimu apa? Sebelum meningkatkan semua skill. Kalau saya sih jelas digitalisasi, kan saya improve skill saya gitu. Karena bagi saya itu penting sekali. Sekolah juga masalah hukum, saya juga harus mendalami hukum yang baik. Lalu investasi ke aset, bisa ke pengembangan bisnis yang saya jalani saat ini, pengembangan aset saya di properti, di saham, atau dimanapun itu saya kembangkan di situ. Nah, terakhir adalah investasi di akhirat. Kita harus perbanyak sedekah, zakat, infak kita supaya Allah semakin sayang sama kita ya, gitu insya Allah itu. Nah, demikian sahabat-sahabat, tadi kita bahas tentang Kang Ujang luar biasa. Semoga di 2026 kita jauh lebih baik berdasarkan resolusi tahun 2026 dan kita bisa mencapai financial freedom. Itu saja sahabat-sahabat bahasan saya tadi dengan Kang Ujang, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.